Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini saya akan kembali membahas sebuah film dengan judul The Green Mile. Ini merupakan film yang banyak di-request di kolom komentar. Jadi semoga saja kalian suka. The Green Mile merupakan film drama kriminal fantasi yang diadaptasi dari novel terbitan pada tahun 1996 dengan judul sama karya Stephen King. Film garapan Frank Darabont yang berdurasi 188 menit serta dikisahkan dalam format kilas balik dengan dibintangi oleh Tom Hanks dan Michael Clarke. Ini menceritakan tentang seorang sipir penjara di Death Row yang mengetahui bahwa salah satu pria terpidana mati yang memiliki kekuatan misterius. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi teman-teman, ini dia The Green Mile. Film dibuka dengan sekelompok penduduk yang berlarian di ladang sambil membawa alat-alat berladang dan beberapa senjata. Mereka nampak sedang mencari sesuatu atau seseorang. Lalu terdengar suara seorang pria yang terdengar mengancam. Film kemudian bergulir ke kehidupan Paul tua yang tinggal di panti jompo dan selalu pergi ke bukit setiap harinya. Suatu ketika, Paul yang sedang menonton televisi bersama penghuni panti jompo terbawa emosi dan mulai menangis. Ia meninggalkan ruangan itu dan duduk di ruang makan bersama Ellie. Lalu mulai bercerita kehidupan masa lalunya sebagai seorang sipir penjara yang bertanggung jawab atas eksekusi mati. Paul kemudian mengatakan bahwa pada tahun 1935 adalah tahun paling berkesan selama ia bekerja sebagai seorang sipir. Tahun tersebut adalah tahun di mana Paul menderita penyakit infeksi saluran kemih dan John Coffey mati. Film mundur ke tahun 1930-an. Paul yang sedang menderita penyakit infeksi saluran kemih dan memaksakan bekerja baru saja kedatangan tahanan baru yang ditempatkan di bloknya. Tahanan baru itu bernama John Coffey, seorang pria dengan tubuh besar seperti raksasa. Rekan Paul yang bernama Percy menuntunnya ke dalam blok sambil berteriak, orang mati berjalan." Paul kaget ketika melihat tubuh John yang sangat besar. Namun ketika mereka berbicara, Paul merasa aneh karena John bertingkah seperti anak kecil. Ia takut dengan kegelapan dan bersikap sangat lembut. Sebelum Paul meninggalkannya, John berkata pelan, "Aku mencoba mengambilnya kembali, tetapi sudah terlambat." John adalah tahanan yang akan dieksekusi mati atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan dua gadis kecil bernama Katie dan Cora. Di tepian sungai, John ditemukan menangis histeris sambil memeluk dua mayat gadis tersebut yang berlumuran darah. Ia berkata bahwa telah mencoba menahannya dan membawa gadis-gadis itu kembali, namun John terlambat. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, John ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Paul yang sedang membaca laporan tentang John tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan kepala sipir Hal Mures. Mereka berbincang dan membicarakan kehidupan pribadi. Lalu obrolan itu beralih tentang tanggal eksekusi tahanan Bitterbuck dan Percy yang bekerja sebagai sipir karena memiliki koneksi politik sangat kuat sebagai keponakan dari istri gubernur. Sudah banyak keluhan tentang Percy yang menurut para sipir lain memiliki sifat kejam dan bodoh. Berita baiknya, Paul tidak akan bertahan lama dengan keberadaan Percy karena pria muda itu akan segera keluar dari pekerjaannya sebagai sipir. Suatu malam di blok tahanan, Paul dan rekannya memperhatikan seekor tikus yang keluar dari ruang isolasi dan kembali masuk setelah diberi sedikit biskuit oleh Brutus. Melihat hal itu, Paul, Dean, dan Brutus berencana menangkapnya. Namun setelah membongkar ruang isolasi, tikus itu tidak ditemukan sama sekali. Keesokan harinya, tikus itu kembali muncul saat Percy sedang berada di sana. Sipir yang lain membiarkan tikus itu, bahkan cukup terhibur dengan keberadaannya. Namun tidak dengan Percy yang marah dan mencoba membunuhnya. Tikus itu kembali masuk ke ruang isolasi. Paul dan Brutus yang baru saja datang karena mendengar keributan membiarkan Percy membongkar ruang isolasi. Mereka sudah tahu hasilnya bahwa Percy sama sekali tidak akan menemukan tikus tersebut. Setelah itu, Paul baru menegur Percy. Namun Percy justru menghina para tahanan dan membuat Brutus kesal sehingga ia ingin menghajar Percy yang langsung mengingatkan tentang koneksinya. Paul menjawab bahwa ia tidak peduli dengan semua itu. Hari eksekusi Bitterbuck akan segera tiba.
Pria itu kedatangan keluarganya dan dibawa ke tempat pertemuan. Setelah Bitterbug pergi, Paul dan rekan-rekannya melakukan gladi bersih untuk eksekusi. Malam berikutnya, eksekusi Bitterbug dilaksanakan. Paul sempat menemani pria itu di saat-saat terakhirnya sampai Bitterbug duduk di kursi dan listrik mulai mengaliri tubuhnya hingga ia mati. Setelah eksekusi tersebut, Percy kembali membuat masalah dengan Brutus. Paul yang melihatnya langsung mengajukan pertanyaan, mengapa ia tidak segera mengambil pekerjaan barunya dan meninggalkan penjara. Percy mengutarakan keinginannya yang ingin ikut bertanggung jawab dalam suatu proses eksekusi. Hari berikutnya, tahanan bernama Dale menemukan tikus yang sering muncul di lorong. Tikus itu tampak terlatih dan jinak. Karena merasa tertarik dengan hewan cerdas itu, Dale meminta kotak untuk menempatkan tikus yang akan menjadi peliharaannya tersebut. Tak lama kemudian Percy datang. Paul meminta tanggapannya tentang tikus. Anehnya Percy menyetujui ide Dale. Paul dan yang lain bingung melihat tingkah Percy yang tak biasa. Beberapa jam kemudian, Paul datang ke kantor Hal yang mengabarkan bahwa akan ada tahanan baru bernama William Wharton. Ia ditahan karena membunuh 3 orang saat merampok. Hal tampak sedih hari itu. Ia berusaha menahan tangisnya karena ternyata sang istri menderita tumor otak yang tidak bisa disembuhkan dan akan segera mati. Kondisi Paul juga semakin memburuk dengan infeksi saluran kemihnya. Ia terbangun dan kesakitan di tengah malam. Pagi harinya ia berencana akan pergi ke dokter Bishop untuk berobat setelah menerima tahanan baru. Rekan-rekannya sedang menjemput tahanan baru bernama William di rumah sakit jiwa. Pria itu bertingkah aneh dan tak mau bergerak. Dean dan Harry terpaksa menggantikannya baju sementara. Percy terus mengejek William. Paul dan kondisinya semakin memburuk. Dia yakin bahwa Paul tampak seperti orang yang mengalami demam tinggi. John yang melihatnya pun meminta agar Paul mendekatinya. Namun, karena ada urusan yang menantinya, ia tidak mengikuti permintaan John. William telah sampai di Blok E. Sebelum tahanan baru itu tiba, John memperingatkan Paul untuk berhati-hati. Namun, Paul tidak memahami maksud John. Begitu pintu terbuka, William menghajar para sipir, termasuk Paul. Percy yang melihat kejadian itu justru ketakutan dan tidak bergerak sama sekali untuk menolong. Dean yang dijadikan sandera hampir saja mati jika Brutus tidak datang dan melumpuhkan William. Keadaan sudah menjadi lebih terkendali. Paul meminta Brutus untuk membawa Dean dan Harry yang terluka ke fasilitas medis. Sementara Percy diminta membuat laporan di kantor. Paul akan menunggu mereka sampai kembali. Begitu mereka pergi, Paul berbaring di lantai dan mendengarkan John yang memanggilnya. Dengan susah payah, Paul mendekati sel John dan kaget ketika John menariknya. Pria bertubuh besar itu berkata bahwa ia hanya ingin membantu. Tangannya memegang selangkangan Paul dan lampu tiba-tiba menyala sangat terang hingga akhirnya meledak. John melepaskan Paul. Ia terbatuk-batuk dan mengeluarkan partikel-partikel aneh dari mulutnya. Paul bertanya apa yang terjadi, tetapi John hanya menjawab ia hanya ingin membantu, lalu pergi tidur karena nampak sangat kelelahan. Setelah kejadian aneh tersebut, John pergi ke toilet dan menyadari bahwa penyakitnya telah sembuh. John secara ajaib telah menyembuhkannya. Paul menjadi penasaran dengan John. Esok paginya ia pergi ke Trampingus, Paris untuk bertemu dengan pembela umum John. Pengacara bernama Bert Hammersmith itu mendengarkan Paul yang meragukan bahwa John bermasalah. Tetapi Bert justru membandingkan John dengan anjing peliharaan miliknya yang pernah menyerang putri Bert hingga buta. Ia sangat yakin bahwa John bermasalah. Paul tetap yakin bahwa John adalah pria yang baik dan tidak sengaja mendapat tuduhan tersebut. Paul kembali ke penjara. Ia membawakan roti jagung sebagai tanda terima kasih pada John karena telah membantunya. John sangat senang dengan hal itu dan membagi roti miliknya kepada Dale dan tikus yang dinamai Mr. Jingles. William sempat meminta roti itu pada John, tetapi John enggan memberikannya. Ia membuat William kesal hingga ia meludahi wajah Paul. Tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan mengencingi Harry. Paul yang melihat semua tingkah William mulai habis kesabarannya dan menempatkan William di ruang isolasi dengan bersusah payah. Bahkan Harry harus melumpuhkannya terlebih dulu dengan selang pemadam. Berada di ruang isolasi seharian ternyata tidak membuat William jera, meskipun ia sudah berjanji akan bersikap baik. Di hari berikutnya saat ia sudah kembali ke sel tahanan, William membayar coklat milik Tooth dan menahannya di mulut. Saat Brutus lewat, coklat itu disemburkan tepat ke wajahnya. Ia kembali ke sel isolasi. Hari eksekusi Dale semakin dekat. Saat Paul ingin melakukan gladi bersih,
Ia mengatakan pada Dale bahwa banyak pejabat yang mengetahui tentang Mr. Jingles dan ingin melihat penampilannya bersama Dale. Setelah Dale pergi untuk penampilannya, gladi bersih dimulai dan kini Percy yang bertanggung jawab untuk memimpin eksekusi. Sesuai permintaannya, Dale kembali dengan perasaan sangat bahagia. Percy yang berada terlalu dekat dengan sel William tiba-tiba dicekik. Percy ketakutan dan mengompol. Dale senang dengan hal itu karena akhirnya Percy dipermalukan. Sebelum eksekusi, Dale mengkhawatirkan Mr. Jingles. Brutus yang ingin menenangkannya kemudian mengarang cerita tentang Mossville dan berjanji akan mengirim Mr. Jingles ke sana untuk berkumpul dengan kawanannya. Mr. Jingles keluar dari sel untuk mengejar gulungan, tetapi tiba-tiba Percy menginjaknya hingga sekarat. Hal itu membuat Dale berteriak histeris. John menjulurkan tangannya keluar dan meminta Mr. Jingles dibawa kepadanya. Kemampuan John yang misterius itu ternyata mampu menghidupkan Mr. Jingles kembali dengan disaksikan oleh Paul, Brutus, Harry, dan Dean. Paul langsung mengurus Percy dan mengancamnya untuk segera meninggalkan Mile setelah eksekusi Dale dilaksanakan. Dale memberikan Mr. Jingles pada Paul sebelum ia dieksekusi. Namun karena tidak bisa membawanya ke ruang eksekusi, maka John dengan sukarela merawatnya. Percy dengan jahat mengatakan bahwa Mossville tidak ada dan hanya sebuah dongeng untuk menenangkannya. Dale telah diikat ke kursi listrik. Percy yang licik tidak membasahi spons yang ditempatkan ke kepala Dale. Paul baru menyadari itu saat listrik dinyalakan. Dale harus menerima proses yang menyakitkan sebelum kematiannya. Ia menjerit sangat kesakitan. John yang dapat merasakan apa yang dia rasakan menangis sambil ikut menahan sakit. Kejahatan yang dibuat Percy menyebabkan kekacauan yang fatal. Tubuh Dale terbakar hingga hangus. Paul menemui John yang sedang menangis di selnya. Ia berkata bahwa merasakan penderitaan yang dia rasakan. Beberapa hari kemudian, setelah melihat keadaan Melinda, istri Hall, Paul mengajak rekan-rekannya untuk merencanakan sesuatu, yaitu menggunakan kemampuan John untuk menyembuhkan Melinda. Mereka mengambil resiko dan mengatur rencana. Setelah membuat William tidak sadar di selnya, mereka menahan Percy di ruang isolasi. John berhasil dibawa kabur oleh mereka dan dibawa menuju rumah Hal. Ada sedikit masalah di sana. Hal yang mengira bahwa John kabur dan menyandra para sipir hampir menembak John jika saja Paul tidak meyakinkannya. John menemui Melinda, berbicara sebentar lalu menyembuhkan sakit Melinda dengan kemampuannya. Perempuan yang telah sembuh dari tumor itu memberikan John sebuah kalung dengan simbol Saint Christopher. Kondisi John memburuk setelah itu karena ia tidak bisa mengeluarkan penyakit yang ditelannya. Mereka kembali ke penjara dengan menggotong John dan membaringkannya di kasur. Paul dan Brutus membebaskan Percy. Ketika ia berada di luar, John tiba-tiba mencekiknya dan membiarkan partikel-partikel yang keluar dari mulutnya masuk ke mulut Percy. Ia membuat Percy bertindak aneh. Ia berjalan dengan tatapan kosong dan berhenti di depan sel William yang baru saja sadar. Seperti biasa, William mengejek Percy dan Percy langsung mengeluarkan pistol lalu menembaki William secara membabi buta. Kejadian itu begitu cepat. Paul dan yang lain tidak bisa menahannya karena mereka pun sangat kaget. Setelah Percy sedikit lebih tenang, Paul menghampiri John untuk meminta penjelasan. John justru memberikannya sebagian kemampuan yang ia miliki kepada Paul. Kilas balik kejadian dua bocah kecil yang mati di pelukan John terungkap. William adalah pelaku di balik kejadian itu, bukan John. Paul menangis. Begitupun John yang mengatakan bahwa dunia ini begitu buruk. Kasus di Blok E menjadi permasalahan baru. William tewas sementara Percy berakhir di rumah sakit jiwa sebagai pasien. Paul bimbang setelah mengetahui fakta sebenarnya. Ia tidak punya wewenang untuk menghentikan eksekusi John yang tidak bersalah. Atas saran istrinya, Paul berbicara dengan John di hari-hari terakhirnya, menanyakan apa yang sebenarnya John inginkan. Tetapi ternyata John tidak ingin diselamatkan. Ia lelah dengan semua penderitaan di dunia yang ia rasakan dan dengarkan sepanjang waktu. Satu-satunya permintaan John hanyalah daging asap dan menonton film. Di hari eksekusi, John dijemput oleh para sipir Blok E untuk menuju kursi listrik. Mereka sangat bersedih karena akan kehilangan John. Sebelum eksekusi dimulai, John meminta agar matanya tidak ditutup karena ia sangat takut akan gelap. Paul mengabulkannya. Eksekusi dijalankan. Para sipir menahan tangisnya selama listrik mengalir di tubuh John hingga ia tewas. Sebelum membawa jasad John,
Paul mengembalikan kalung yang diberikan Melinda ke leher John. Film kemudian kembali ke Paul tua yang mengatakan bahwa itu menjadi eksekusi terakhirnya. Semenjak kematian John, ia tidak mau melakukannya lagi. Paul kemudian mengajak Ellie berjalan-jalan ke bukit, memasuki pondok yang ternyata ada Mr. Jingles di sana. Paul selama ini merawatnya karena mereka berdua ternyata memiliki kekuatan yang dihadiahkan oleh John. Kekuatan yang memperpanjang hidup mereka. Lalu, film berakhir dengan Paul yang melihat kematian Ellie. Kilas balik di mana ia menemukan Mr. Jingles dan kesepiannya dalam menunggu kematian. Lalu, film pun selesai. Kisah panjang yang sangat mempengaruhi emosi. Saya pikir ini adalah film drama kriminal terbaik yang pernah saya lihat. Beberapa adegan membuat saya sangat terpengaruh dan pada akhir film membuat saya sedikit menangis. Kisah ini disajikan dengan sangat brilian. Ikatan antara Paul dan John menjadi yang paling penting di sini. Seorang sipir penjara dan narapidana yang memiliki kekuatan misterius mengubah cara pandang hidup orang-orang yang terlihat di dalamnya. Ini bukan film yang serius. Banyak adegan yang membuat saya tertawa. Meski begitu, pesan yang saya dapatkan dari The Green Mile sangat dalam. Kalimat yang saya sukai dari karakter John adalah ketika ia mengungkap bahwa bagaimana seseorang bisa membunuh karena perasaan cintanya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.